Anak nongkrong di Indonesia yang kini mencoba merintis karir internasionalnya, siapa lagi kalau bukan the one and only Agnes Mo menghadiri gala premier film rilisan Amazon Original Movie. Hal ini tentu saja semakin mengeksiskan namanya dalam kancah hiburan internasional, khususnya Amerika karena deretan cast film The Tender Bar diisi oleh aktor-aktor papan atas Hollywood, sebut saja Ben Affleck dan Ty Sheridan. Kira-kira seperti apa ya film ini? Worth it nggak sih kalau ditonton? Yuk kita review bareng-bareng. The Tender Bar merupakan sebuah film yang diadaptasi dari memoir karya J.R. Mooringer. Bertutur tentang J.R. sendiri, diawali dari kehidupan masa bocahnya yang tumbuh tanpa kehadiran seorang bokap. Ia kemudian pindah ke rumah kakeknya. Di sana ia harus berbagi tempat dengan sepupu, paman, kakek, dan neneknya. JR kecil banyak menghabiskan waktunya bersama Charlie yang merupakan seorang atlet dan pemilik bar. Dari pamannya ia banyak belajar tentang hidup dan mulai menemukan passionnya, yaitu menulis. Ibunya memiliki impian agar JR dapat kuliah di Yale University, walaupun orang-orang terdekatnya agak meragukan hal itu. Namun dengan tekad dan bakat yang dimiliki JR, ia akhirnya bisa membuktikan dan mewujudkan impian ibunya tersebut. Kisah belum selesai sampai di sini. Di masa kuliah, JR mencintai seorang gadis bernama Sydney. Meskipun gadis itu tak benar-benar membalas cintanya JR. Bahkan saat JR ke rumahnya, orang tua Sydney terkesan merendahkan JR dan ibunya. Namun hal itu justru membakar semangat JR dan membuatnya bertekad untuk bekerja sebagai seorang jurnalis di New York Times. Dan sekali lagi trigger itu membuatnya berhasil diterima di sana. Sudah bisa dibayangkan saat kita mendengar film yang diangkat dari memoir seseorang, yang terlintas dalam benak kita adalah perjalanan hidup dan jatuh bangun. Namun dalam The Tender Bar, film besutan George Clooney ini, hal-hal tersebut coba diminimkan. Mungkin dimaksudkan untuk menghindari keseragaman dan hal itu cukup berhasil, sehingga menghadirkan sebuah gaya baru yang lebih fresh. Diganti dengan dialog-dialog padat penuh arti dan menunggu untuk dicerna dengan baik oleh penontonnya, namun tidak benar-benar menghilangkan apa yang coba disampaikan oleh penulis. Dalam film ini Ben Affleck menunjukkan totalitasnya sebagai aktor. Dialah nyawa dari The Tender Bar, di mana saat mendengar Ben Affleck bermain, ekspektasi kita tentu akan flashback ke berbagai film-film populer yang pernah ia bintangi. Tapi di sini ia menunjukkan kepiawaiannya dalam berperan dan sepenuhnya hampir tak ada diri Affleck yang biasa kita lihat di film-film sebelumnya. Sepenuhnya benar-benar melebur dalam Charlie yang belak-belakan, agak kasar namun hangat terutama pada JR dan keluarganya. Sebuah memoir karya J.R. Mooringer ini tentu saja menginspirasi para pembacanya tentang jatuh bangun kehidupannya dalam menjadi jurnalis. Tapi dalam filmnya kesampingkan dulu hal itu. Tak banyak drama-drama yang memotivasi layaknya cerita kesuksesan seseorang. Sekali lagi, The Tender Bar tak terlalu menyorot hal itu dan memang sebuah pilihan yang baik. Karena sudah ada ratusan bahkan ribuan film yang melakukan hal itu dan tentu saja jadi hal yang basi bila masih tetap dilakukan. Diakui di awal film ini memang terasa meyakinkan di masa-masa kecil JR bersama ibu dan pamannya Charlie yang hidup tanpa kehadiran sosok ayah. Begitupun JR tak pernah benar-benar dendam dengan sang ayah. Namun menuju pertengahan sampai akhir cerita terasa buyar dan kurang greget. Hanya untuk mereka yang menyimak dapat mengecap film ini karena kekuatan utamanya terdapat dalam dialog. Selain itu, judul The Tender Bar terasa tidak mewakili keseluruhan isi film. Meskipun memang paman Charlie dan JR sering berdiskusi dan menghabiskan waktunya di bar, tapi tak ada filosofis atau rasa yang kuat mengapa film ini harus berjudul Tender Bar.